kita hari ini kuliah ya tentang permodelan sistem yang mungkin kita tahu termasuk mata pelajaran permodelan lingkungan. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai modul 4, di mana referensinya nanti kalian bisa lihat di 2 buku yang akan tersedia di perpustakaan. Kita mulai saja langsung ke sesi 3 ini mengenai sistem dan model. Kita mengetahui bahwasanya di dalam persoalan pengambilan keputusan itu ada 4 stratanya. Strata paling tinggi adalah strata direktif, di belakangnya adalah strategis, setelah itu taktis, dan akhirnya ke operasional. Pada berbagai macam riset kebijakan, keseluruhan tahapan daripada pengambilan keputusan ini dihubungkan dengan informasi. Kalau dari atas ke bawah kita sebut sebagai feed forward information, dan kalau dari bawah ke atas kita sebut sebagai feedback information. Maka jadilah suatu piramida keputusan yang merupakan manajemen modern pada masa kini. Lanjut kita akan lihat pada transformasi di bidang penelitian yang pada tahun 2000 terjadi suatu perubahan-perubahan yang mendasar. Kalau dulu kebanyakan riset berfokus pada analisa, sekarang lebih banyak pada sintesa. Kalau dulu kita melihat banyak kajian-kajian mengenai diagnosa, sekarang sudah banyak mengembangkan kajian-kajian prognosa. Nah, dengan demikian maka ada suatu transformasi pemikiran dari reduksionis menjadi holistik. Disinilah pentingnya suatu pendekatan kesisteman agar transformasi riset ini kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya bermanfaat dan aktual. Agar dapat bekerja sama antar multidisiplin yang mungkin kita sudah bahas sebelumnya, bahwa ilmu sistem itu adalah ilmu merangkai, ada 48 unsur yang penting. Yang pertama adalah terkait dengan metodologi untuk perencanaan dan pengelolaan. Ya. Yang kedua, timnya biasanya harus multidisipliner. Ada ilmu ekonomi, ada ilmu teknik, ada ilmu sosial, ada ilmu psikologis. Kemudian tidak bisa dilupakan ada disiplin untuk bidang yang non kuantitatif. Karena persoalan-persoalan yang kebijakan ini mungkin ya ada sentuhan-sentuhan politik, ya sentuhan-sentuhan sosial, maka bidang-bidang yang non kuantitatif pun kita harapkan berada pada partisipasi kajian tersebut. Yang kelima, ini merupakan suatu karakter sistem engineering, yaitu permodelan matematika dan algoritma. Yang terakhir yang kami sampaikan sebagai unsur penting adalah aplikasi komputer dan Internet of Things. Oleh karena itu, ilmu ini sangat up to date sekali dengan era industri 4.0. Nah, saya akan lanjutkan membahas mengenai apa sebenarnya itu model. Model itu ya dapat berupa fisik atau non fisik ya. Fisik itu misalnya model mobil, model kereta api. Yang non fisik adalah suatu model yang bisa disebut sebagai model matematik ya. Nah, pendekatan model non fisik matematik ini yang paling banyak dipakai di kesisteman itu adalah kita sebut sebagai pendekatan kotak hitam atau black box proses. Berdasarkan data lapangan atau hasil penelitian, kemudian disusunlah formulasi persamaan empiris yang menyatakan hubungan input dan output atau pengubah bebas dan pengubah tak bebas. Pendekatan kotak hitam ini atau black box diagram ini merupakan kata kunci dari pengenalan sistem atau identifikasi sistem. Kemudian kita coba lanjutkan dengan apa sih jenis-jenis dari model itu yang terkait dengan kesisteman. Saya ingin memberi catatan pada 3 hal saja. Yang pertama adalah model empiris dan model mekanistik. Contoh yang model empiris ini adalah misalnya
kalau kita mendapatkan observasi di lapangan ya, kemudian atau di penelitian laboratorium itu kita sebut sebagai model-model empirik. Namun model-model mekanistik bisa kita lihat pada persoalan-persoalan menyangkut kelembagaan, struktur, organisasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Hal yang kedua yang mungkin kita bisa lihat sebagai jenis permodelan yaitu model statis dan model dinamik. Model statis ini adalah suatu perencanaan yang mengacu pada data periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini yang kita kenal dengan pendugaan-pendugaan secara statistik. Sementara contoh yang dinamis itu kalau kita melakukan studi mengenai pertumbuhan tanaman. Jadi bagaimana tanaman itu tumbuh dalam kurun-kurun waktu tertentu, berapa sentimeter dia tumbuh dan sebagainya, itu bisa menjadi riset untuk genetik tanaman tertentu. Yang terakhir mungkin dari jenis model ada yang disebut dengan model explanatory, yaitu model yang menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu sistem bekerja. Contohnya bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Model explanatory inilah yang kemudian menjadi katakanlah tulang punggung dari pendekatan sistem. Baik, saya akan langsung saja kepada bagaimana kita membangun suatu model berdasarkan pendekatan sistem. Di dalam tahapan pendekatan sistem, kalau Anda bisa lihat di chartnya, itu selalu dimulai dari kebutuhan dasar atau need analysis, misi daripada sistem itu sendiri. Dari kebutuhan dasar tersebut, melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan analisa sistem untuk menuju pada kegiatan-kegiatan selanjutnya termasuk permodelan sistem. Dan pada akhirnya, pada slide berikutnya Anda melihat hasilnya adalah sistem yang operasional, di mana setelah dioperasikan kita melakukan reevaluasi atau monitoring terhadap penampilannya atau kinerjanya. Ini satu system approach yang merupakan tahapan besarannya. Kalau kita lanjutkan lagi mengenai rincian daripada tahapan tersebut, ada yang kita kenal dengan tahapan dari analisis sistem. Ini sangat penting ya, karena biasanya kalau kita salah di dalam menganalisa sistem tersebut, maka rancang bangunnya itu jadi juga tidak benar atau malah tidak sesuai dengan kepentingannya. Nah, kalau saya boleh merinci sedikit mengenai tahapan analisa sistem itu, ya. Jadi kebutuhan dasar tadi yang sudah sampaikan secara ringkas dan jelas, kita melakukan apa yang kita sebut sebagai tahapan analisa kebutuhan atau need analysis. Ada 3 cara mereka melaksanakan analisa kebutuhan. Yang pertama, didaftar dulu siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem itu sendiri. Contohnya misalnya sistem pengendalian banjir, maka siapa yang terkait dengan di situ? Mungkin korban banjirnya sendiri, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian mungkin usaha-usaha swasta yang mempunyai misi sosial dan seterusnya, itu didaftar, diidentifikasi. Setelah itu dari masing-masing itu digali ya, apa sih kebutuhan dari mereka masing-masing. Misalnya korban bencana, jelas dia akan butuh misalnya makanan, kesehatan, ya, pakaian. Nah, kemudian dari segi pemerintah mengharapkan apa kebutuhannya, yaitu banjir cepat bisa diatasi dan korban banjir bisa segera pulih kehidupannya. Terus semua itu diidentifikasi, itu namanya penyataan kebutuhan para pihak. Namun itu belum selesai. Setelah kita dapatkan tabel daripada kebutuhan para pihak itu, dilakukan penyaringan mana yang kebutuhan yang prioritas. Maka hasilnya adalah tabulasi kebutuhan para pihak. Itu paling penting karena sistem itu adalah merupakan suatu upaya untuk memenuhi kepentingan semua pihak, bukan salah satu pihak. Setelah kita mempunyai tabulasi kebutuhan dari para pihak, langkah selanjutnya adalah identifikasi permasalahan yang kita lihat dari 3 hal, yaitu adanya konflik kepentingan, adanya keterbatasan sumber daya, adanya ancaman dan gangguan sistem. Yang nomor 2, keterbatasan sumber daya itu misalnya tadi persoalan sistem penanggulangan bencana alam itu
yang jelas keterbatasan dalam dana. Ya, saya kira tidak bisa ditanggulangi dengan dana dari pemerintah saja, tapi tentu saja perlu ada dana masyarakat, kemudian juga dari dunia usaha partisipasinya. Dari hasil identifikasi tersebut, maka kita sudah mulai melakukan suatu langkah yang lebih lanjut yang disebut dengan tahapan identifikasi sistem. Secara ringkas pada caption yang selanjutnya itu, di tahapan identifikasi sistem itu dimulai dengan menyusun suatu diagram, yaitu yang disebut dengan diagram sebab akibat atau causal loop. Ya, nanti ada contohnya. Kemudian juga membangun suatu konsep input proses output yang digambarkan melalui kotak hitam atau black box diagram. Yang terakhir menjadi suatu diagram alih deskriptif, yaitu flow diagram, sebelum nanti itu menjadi suatu bahasa-bahasa komputer, coding dan sebagainya. Inilah permodelan sistem yang kita lihat sebagai suatu rekayasa sistem yang bertumpu pada proses mulai dari tahapan analisa sampai kepada permodelan sistem. Nah, ini saya ingin memberikan contoh kasus saja supaya kita bisa membayangkan ya mengenai analisis kebutuhan ini. Analisis kebutuhan ini sangat amat penting ya. Kalau kita tidak tidak bisa memetakan dengan baik, bisa saja nanti aktor atau katakanlah pemangku kepentingannya itu ada yang tidak ikut atau tidak tercakup. Dan juga pada waktu kita melakukan mapping terhadap kebutuhan, pemetaan kebutuhan ini, itu jangan sampai ada yang lolos gitu. Nah, ini caranya gimana? Ya, kalau kita melakukan contohnya analisis kebutuhan supply penyediaan air bersih di satu kabupaten, ini adalah judul dari satu disertasi. Itu harus ke lapangan juga ya, bertanya pada para pihak tadi. Misalnya ini oleh kasus tersebut disebut ada 7 stakeholders ya, pemangku kepentingan. Yang pertama pemerintah daerah, yang kedua Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang ketiga PDAM, keempat masyarakat pengguna air, yang kelima pelaku industri dan bisnis yang membutuhkan air sebagai bagian dari bisnisnya, kemudian ada LSM atau perguruan tinggi sebagai penunjang, unsur penunjang, dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adanya pengelola air swasta. Sebab sekarang ini air bersih kiranya tidak bisa dipenuhi saja oleh PDAM. Nah, setelah kita melis pemangku kepentingan tersebut, maka kita melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam kepada masing-masing aktor tersebut untuk mencari apa kebutuhannya. Nah, kita diskusi dengan Bapeda, misalnya nomor 1 ya, dengan dinas pengairan kabupaten misalnya, mungkin juga dengan Ibu Bupati atau Bapak Wali Kota. Kita tanya apa sebenarnya kebutuhan pemerintah daerah tentang penyediaan air bersih. Mereka akan bilang, oke, ini sudah jadi rumusan ini. Nomor 1, kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi. Sistem persediaan air bersih berkelanjutan. Maksudnya kalau misalnya dia tidak bisa dipenuhi dari air sungai ya sebagai sumber air, mungkin juga melalui air dalam, atau kalau pada pulau-pulau tertentu bisa melakukan desalinasi ya, satu upaya untuk menjernihkan air laut. Kemudian kesejahteraan masyarakat meningkat, pendidikan daerah meningkat, dan keberlanjutan dari sumber air terjamin. Itu poin-poin yang menjadi bagian dari kebutuhan pemerintah daerah. Demikian juga di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, PDAM, masyarakat pengguna, dan sebagainya. Dari masyarakat pengguna yang nomor 4 itu kebutuhannya adalah air dari segi kuantitas dan kualitas serta kontinuitas terpenuhi. Ya. Kemudian jaminan kesehatan terhadap air yang dikonsumsi. Saya kira kita juga melihat banyak air yang tercemar ya, oleh karena mungkin ada bakteri ataupun limbah dari industri yang tidak sengaja masuk ke dalam mekanisme penyediaan air bersih tersebut. Kemudian tidak kalah pentingnya bagi masyarakat harga air terjangkau. Ya, kalau harga airnya itu mahal sekali, mungkin mereka juga tidak dapat mengakses terhadap sumber air bersih tersebut. Nah, dari
keseluruhan ini ya kita sudah mendapatkan yang disebut need analysis, analisa kebutuhan. Mungkin kalau kita mau melihat apa gunanya ini, yaitu mencari yang namanya titik-titik permasalahan. Nah, tadi yang pertama permasalahan yang bisa timbul adalah karena konflik kepentingan. Contohnya ya, kalau PDAM maupun pengelola air swasta, kan dia ingin iuran air itu setinggi-tingginya ya, supaya dia dapat revenue, dapat margin, dan dapat berkelanjutan perusahaannya. Sementara dari masyarakat, harga airnya harus semurah mungkin. Kalau tidak, mereka akan tidak mampu untuk membeli ataupun mengakses terhadap air bersih tadi. Dari dua hal ini sudah terjadi konflik, yang satu harganya mau tinggi, yang satu harganya mau rendah. Maka sistem melakukan optimasi namanya. Dan di sini supply and demand matching ini menjadi model ya yang sekarang banyak diintroduksi untuk mencari harga atau iuran air berapa yang pas untuk masyarakat, juga tidak merugikan PDAM maupun pengelola air swasta. Nah, di sini pemerintah daerah menjadi regulator dan menjadi fasilitator terhadap adanya persoalan tersebut. Ya. Kemudian yang lain adalah antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan pelaku industri misalnya. Bagi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu air itu didapatkan dari sumber daya alam yang hijau gitu, artinya hutannya masih bisa dipertahankan ya, kemudian tidak terjadi degradasi terhadap sumber air dan sebagainya. Sementara untuk pelaku industri dan bisnis, air itu merupakan bagian dari proses industrinya, sehingga sebanyak mungkin dia mau manfaatkan dengan harga yang semurah mungkin. Di sini terjadi satu konflik kepentingan dan keterbatasan juga. Sistem bisa membantu di dalam mencari titik-titik temunya atau optimalnya, dan membuat mereka semua menjadi bisa menerima keputusan tersebut. Kenapa? Karena dilihat secara holistik dan semua kepentingan juga dicoba untuk dipenuhi. Tentu saja tidak akan bisa memuaskan satu pihak, tapi akan membuat itu persetujuan bersama dalam pelaksanaan suatu program penyediaan air bersih di kabupaten tersebut. Ini contoh yang pertama ya. Kemudian kalau kita melihat contoh untuk diagram sebab akibat, saya boleh lihat di caption yang selanjutnya. Itu apa yang kita sebut sebagai sumber daya manusia itu adalah suatu entiti yang luar biasa pentingnya pada kegiatan yang kita sebut sebagai reformasi birokrasi atau penataan kelembagaan. Ya, seperti Anda ketahui sekarang, misalnya Kementerian Riset dan itu kemudian menjadi satu dengan Kementerian Dikbud ya, maka integrasi tersebut juga membutuhkan integrasi dari SDM-nya. Kalau kita runtut sebelumnya, maka integrasi SDM dan etika profesional untuk suatu reformasi birokrasi ternyata pentingnya adalah pembinaan karakter. Jadi kalau kita semua membaca ini, kita melihat secara utuh dari keseluruhan keterkaitan antara elemen satu dengan elemen lain. Saya boleh memberikan catatan untuk pembinaan karakter itu rupa-rupanya sangat terkait dengan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Kemiskinan akan membuat pembinaan karakter menjadi amat sangat sulit, karena tidak ada pilihan di dalam mengembangkan kehidupannya. Itulah keuntungan diagram sebab akibat sebagai tools, sebagai instrumen untuk mengenali sistem tersebut. Diagram sebab akibat ini pada satu metode yang disebut dengan sistem dinamik, ini adalah kata kuncinya. Kalau kita membuat suatu model sistem dinamik, maka causal loop ini adalah landasan dari pemodelan yang nantinya dimasukkan pada platform komputernya. Contoh atau katakanlah diagram yang lain yang tadi saya sebut sebagai suatu bagian daripada metodologi sistem itu adalah diagram kotak hitam. Diagram kotak hitam ini inputnya itu ada dua, yaitu input yang dapat dikendalikan dan input yang tidak dapat dikendalikan.
Input yang dapat dikendalikan itu dalam satu sistem proses ini misalnya adalah kemampuan dari sumber daya manusia, jumlah dari investasi, semua itu bisa kita kendalikan. Sementara yang disebut dengan uncontrollable input itu misalnya harga pasar, itu kan tidak bisa kita kendalikan, itu adalah sesuatu yang memang terjadi di pasar. Kemudian dari sistem proses itu dihasilkan suatu desirable output, yaitu output yang diinginkan. Apa itu? Misalnya keuntungan dari perusahaan, kesejahteraan dari masyarakat, pengendalian baku mutu lingkungan, itu semua output yang dikehendaki. Sedangkan undesirable output itu adalah dampak-dampak negatif yang bisa terjadi karena kegiatan sistem itu sendiri. Contohnya adalah sampah, ya, kemudian emisi karbon dan sebagainya. Nah, ini kemudian dijadikan suatu feedback, ya, untuk masuk ke controllable inputs atau input yang terkendalikan agar ada suatu perbaikan-perbaikan di dalam inputnya. Saya kira kita masuk pada model manajemen lingkungan, ya. Saya kira kalau kita melihat di sistem manajemen lingkungan ada berbagai macam sumber daya dan output yang dikehendaki adalah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lingkungan, sedangkan yang tidak dikehendaki adalah dampak lingkungan. Mungkin ada yang ingin mendalami ini? Maaf, ya, Prof, silakan. ada yang saya tanyakan, bagaimana merumuskan model manajemen lingkungan, misalnya dalam hal pelestarian sumber daya hutan seperti flora fauna gitu, dibandingkan dengan kegiatan industri kayu yang melakukan penebangan hutan. Terus bagaimana harmonisasinya, Prof? Ya, baik. Ini adalah pertanyaan yang sangat strategis, ya. Oleh karena itu model dikembangkan itu disebut dengan regional planning, perencanaan secara regional yang mengawinkan antara kehutanan dengan industrinya. Untuk inputnya, saya kira kita akan melihat berbagai macam mekanisme seperti expert opinion dan expert judgment. Permodelan sistem nanti kita bahas pada sesi selanjutnya mengenai soft system methodology dan hard system methodology. Sebagai kata akhir dari kuliah ini, ya, tadi dengan pertanyaan yang sangat strategis tadi, bahwasanya untuk menjadi ahli permodelan sistem perlu menguasai teknik dan cara berpikir sistem untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan optimal. Saya kira itulah kata kuncinya nanti, bagaimana pelestarian hutan dengan pertumbuhan industri kayu tersebut bisa seimbang dan setaraf tanpa merugikan satu sama lain. Itulah yang disebut dengan optimalisasi. Saya kira untuk kuliah kali ini cukup sekian dan kita bisa nanti masuk pada teknik-teknik yang lebih praktis. Terima kasih.